Halo dan salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel YouTube Nevi Atria Sinatitab. Topik di video kali ini adalah resiko dan hajar dalam keperawatan. Adapun submaterinya adalah pengertian dari resiko, pengertian hajar, kemudian jenis-jenis hajar, prosedur pengendalian resiko. Sekarang kita masuk di pengertian resiko. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi tentunya dapat mengandung risiko di dalamnya karena mengandung unsur ketidakpastian. Risiko dapat terjadi karena tidak adanya atau kurangnya informasi yang dimiliki terkait hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi pengertian dari resiko adalah suatu akibat yang kurang menyenangkan yang dapat menimbulkan suatu kerugian maupun bahaya bagi seseorang karena tindakan maupun perbuatan yang dilakukannya. Resiko juga dapat didefinisikan sebagai kombinasi antara kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dengan akibat maupun dampak yang dapat ditimbulkan apabila peristiwa tersebut terjadi. Resiko juga dapat diukur dengan cara memperhatikan tingkat kemungkinan dan dampak pada suatu tindakan. Contohnya, seorang perawat yang bertugas di ruang infeksius memiliki kemungkinan tertular penyakit infeksius lebih tinggi dibandingkan dengan perawat yang bertugas di rawat inap yang tidak merawat pasien infeksius. Nah, jadi di sini bisa kita katakan juga bahwa konsep dasar risiko adalah suatu akibat yang tidak menyenangkan yang terjadi karena adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan bahaya maupun kerugian bagi dirinya. Dalam proses pemberian asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat tentunya harus memperhatikan intervensi atau tindakan yang menjamin terjadinya keselamatan kerja dengan cara menciptakan lingkungan yang aman dan jauh dari hajat. Jadi, hajar merupakan suatu tindakan atau situasi yang dapat menimbulkan bahaya bagi seseorang. Ya, tadi kalau resiko kan kemungkinan ya, atau dampak yang ditimbulkan akibat tindakan atau situasi tertentu. Salah satu contoh hajar dalam pemberian asuhan keperawatan adalah saat perawat memberikan injeksi kepada pasien pada situasi pencahayaan yang kurang baik. Ini dapat menimbulkan risiko perawat tersebut tertusuk jarum dan dapat mengalami cedera atau tertular penyakit infeksius. Hajar yang kedua adalah hajar ergonomi. Kalau kita berbicara tentang ergonomi, ini adalah ketidaksesuaian antara alat, sarana, ataupun sistem kerja dengan kapasitas tubuh perawat. Nah, ini dapat menimbulkan bahaya ergonomi. Contohnya, gangguan saraf peti, gangguan pada otot, sendi, maupun gangguan pada tulang rangka. Posisi tempat tidur pasien saat perawat melakukan pemberian asuhan keperawatan yang tidak sesuai dengan standar maupun postur tubuh perawat, jika dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, ini dapat memicu terjadinya nyeri pada bagian punggung bawah. Hajar yang ketiga adalah hajar organisasi tempat kerja. Pengorganisasian pekerja dan budaya kerja pada organisasi kerja perawat yang tidak kondusif akan berdampak ya pada perawat tersebut, misalnya mengakibatkan stres kerja. Hajar yang berikutnya adalah hajar somatik. Hajar somatik adalah hajar yang berasal dari dalam diri perawat, yaitu status kesehatan fisik, seperti kelelahan fisik yang berlebihan, faktor genetik, dan penyakit bawaan yang akan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Yang terakhir adalah hajar perilaku. Hajar perilaku merupakan bahaya yang terkait dengan perilaku pekerja. Hajar ini dapat terjadi apabila
Seorang pekerja tidak bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan ya oleh instansi tempat bekerja, seperti kalau di keperawatan mungkin tidak menggunakan APD saat merawat pasien infeksius sehingga mengakibatkan perawat tersebut tertular, atau mungkin memberikan terapi yang tidak sesuai dengan rekomendasi ya. Demikian untuk jenis-jenis hajat. Sekarang kita masuk prosedur pengendalian resiko ya. Resiko sudah dijelaskan tadi merupakan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya hajar ya. Terdapat prosedur dalam pengendalian resiko. Ini ada 6 ya. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah ini dapat dilakukan melalui 2, yaitu yang pertama, lakukan identifikasi potensi bahaya maupun bahaya yang mungkin terjadi jika tindakan atau situasi tersebut terjadi. Bahaya-bahayanya apa? Ini tadi termasuk 5 hajar. Hajar lingkungan, kemudian somatik, ergonomik, perilaku, organisasi di tempat kerja. Nah, setelah identifikasi, buatlah rumusan mengapa dan bagaimana bahaya tersebut dapat terjadi dengan membuat checklist potensi bahaya, ya. Kemudian tahap yang kedua adalah analisis bahayanya. Bagaimana cara menganalisis bahaya ini? Yang pertama, melakukan proses analisis ya bahaya ini dilakukan untuk memilih antara resiko bahaya yang dapat ditangani dan resiko bahaya yang memerlukan tindak lanjut pengendalian. Kemudian yang kedua, proses analisis bahaya dapat dilakukan untuk menentukan kemungkinan kejadian bahaya dan ya akibat yang ditimbulkan dari bahaya tersebut. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara merujuk catatan kejadian terdahulu, kemudian melalui literatur yang terkait dengan potensi bahaya, dan penelitian-penelitian terkait dengan K3. Proses yang ketiga adalah pengukuran tingkat kemungkinan kejadian. Ya, ini ya dilakukan dengan cara melaksanakan pengukuran tingkat kemungkinan kejadian ya. Maka untuk pengukuran tingkat kemungkinan kejadian kita mengacu pada tabel ini ya. Di tabel ini ada kualifikasi. Kualifikasinya ini dibagi menjadi 5. Ada almond, certain, likely, moderate, unlikely, and rare. Nah, kemudian levelnya A, B, C, D, E. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan kualifikasinya? Untuk almond, certain, kejadian yang selalu terjadi di setiap situasi. Ya, kemudian likely, ini dengan level D, kejadian yang kemungkinan besar akan terjadi pada saat setiap situasi. Kemudian moderate, level C, kejadian yang akan terjadi pada waktu dan situasi tertentu. Kemudian unlikely, level D, kejadian yang dapat terjadi pada waktu dan situasi tertentu. Kemudian rare, di sini level E, kejadian yang mungkin hanya akan terjadi pada situasi dan kondisi di luar perhitungan. Ya. Yang keempat adalah pengukuran tingkat konsekuensi. Ya, pengukuran tingkat konsekuensi ini untuk melaksanakan pengukuran tingkat konsekuensi yang ditimbulkan akibat suatu kejadian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan. Nah, ini tabelnya. Untuk kualifikasinya ada S berarti signifikan, risk atau resiko signifikan. Kemudian jika M berarti moderat. Nah, nanti kita lihat moderat itu yang seperti apa. Nah, ini acuannya ya. Nanti boleh dilihat. Setelah itu kita prioritaskan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah langkah evaluasi ya, untuk evaluasi ya. Bagaimana untuk evaluasi ini? Ya, untuk evaluasi ada beberapa hal yang dapat dilakukan ya. Yang pertama membuat daftar risiko berdasarkan tingkat kemungkinan yang terjadi dan konsekuensinya di tabel yang tadi. Kemudian yang kedua menentukan skala prioritas dari daftar risiko yang telah disusun ya. Kemudian berikutnya jika risiko tersebut masih dapat ditoleransi dan ditangani maka ya tetap dilakukan monitoring secara periodik untuk apa? Memastikan risiko tersebut tidak membahayakan. Yang keempat adalah menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk apa? Pengendalian risiko
jika terdapat resiko yang tidak dapat ditoleransi. Ya, berikutnya adalah pengendalian. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, lakukan identifikasi alternatif tindakan pengendalian. Kemudian yang kedua, lakukan evaluasi alternatif tindakan pengendalian. Yang ketiga adalah lakukan pemilihan jenis strategi pengendalian. Baik, teman-teman, cukup sekian video berikut. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya.